Oke, di video kali ini gue mau bahas kenapa banyak orang rugi waktu investasi. Lu lihat kan, tiap kali ada instrumen baru yang booming, entah itu kripto, saham, atau robot trading, ribuan orang masuk barengan. Tapi begitu harganya anjlok, yang sisa cuma penyesalan. Mereka bilang atau mereka mikir, wah investasinya nipu atau pasar lagi gak adil. Bukan, ya. Pasarnya adil. Yang gak adil itu ekspektasi lu sama kapasitas otak lu. Kebanyakan orang masuk ke dunia investasi itu bukan bawa strategi, tapi mereka bawa harapan kosong. Mereka pengen kaya cepet, tapi nggak mau belajar fundamentalnya. Akhirnya apa? Ya jadi makanan buat orang-orang yang udah paham permainannya. Nah, di video kali ini gue bakal bedah kenapa lu atau orang di sekitar lu sering rugi waktu investasi. Gue bakal bahas dari sisi psikologi, teknis, sampai kesalahan fatal yang sering dianggap remeh. Video ini bakalan panjang karena gue mau lo benar-benar paham. Karena apa yang gue omongin ini bisa nyelamatin duit lo di masa depan. Gue mulai pembahasannya. Poin pertama, dan ini yang paling sering terjadi, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Lo pernah kan ngerasa panas waktu temen lo bilang, gue dapat 100% nih dari koin ini, atau saham ini bakalan terbang ke bulan. Pas lu denger itu, lu langsung panik. Lu ngerasa ketinggalan kereta. Akhirnya lu buka aplikasinya, lu beli di harga puncak tanpa riset sedikit pun. Dan tebak apa yang terjadi? Begitu lu beli, harganya turun. Lu beli di pucuk, jual di dasar. Kan konyol ya? Investasi itu soal momentum, tapi bukan momentum ikut-ikutan ya. Kalau lu dapat info investasi dari tukang bakso atau grup WhatsApp yang isinya cuma testimoni untung, itu tandanya lu udah telat. Orang kayak itu masuk waktu lagi sepi, waktu orang lain lagi takut. Nah, orang rugi itu masuk waktu lagi rame, waktu semua orang lagi euforia. Contoh nih, ya. Bayangin pasar itu kayak antrian tiket konser. Waktu antrian lagi panjang banget dan harga tiket udah digoreng calo sampai puluhan kali lipat, lu baru dateng dan lu baru beli. Begitu lu dapet tiketnya, konsernya udah mau kelar. Lu rugi waktu sama lu rugi duit. Itulah yang dilakuin kebanyakan investor pemula. Mereka beli waktu barangnya udah mahal karena takut gak kebagian. Poin kedua, yaitu lu nggak paham apa yang lu beli. Gua mau tanya nih sama lu yang nonton video ini. Waktu lu naruh duit di satu saham, lu tahu gak perusahaannya jualan apa? Lu tahu gak siapa direkturnya? Lu tahu gak laporan keuangannya sehat apa enggak? Kebanyakan orang nggak tahu apa yang gua tanyain ini. Mereka cuma tahu kode sahamnya doang, terus berharap harganya naik. Nah, kalau lu naruh duit lu di sesuatu yang gak lu paham cara kerjanya, itu namanya bukan investasi. Itu namanya judi berkedok investasi. Investasi itu harus ada logikanya. Gini, kenapa harganya naik? Karena perusahaannya makin untung, atau karena ada nilai tambah di sana. Kalau lo beli aset cuma karena grafiknya lagi naik ke atas, lo itu cuma lagi main tebak-tebakan. Contoh lagi nih ya, biar lebih jelas. Ada orang ikut-ikutan beli properti di daerah antah berantah karena katanya bakal jadi kota mandiri. Dia gak cek aksesnya, dia gak cek surat-suratnya. Begitu udah dibeli, ternyata daerahnya banjir dan gak ada akses jalan. Duitnya otomatis nyangkut kan? Mau dijual lagi gak ada yang mau. Itulah akibatnya kalau lo cuma modal katanya tanpa ada riset mendalam. Investasi itu butuh otak, bukan cuma modal keberanian doang. Poin ketiga yaitu lo gak punya manajemen risiko. Banyak orang kalau investasi, mereka cuma mikir, gua bakal untung berapa ya? Mereka nggak pernah mikir kalau ini turun 50%, gua masih bisa makan apa enggak. Nah, akhirnya apa? Ya mereka pakai uang panas, pakai uang buat bayar sekolah anak, pakai uang buat cicilan rumah, atau yang paling parah nih, pakai pinjol buat investasi. Begitu harganya turun dikit, lu langsung panik. Lu butuh uang itu buat bayar tagihan. Akhirnya lu cut loss di harga paling rendah karena lu terdesak kebutuhan. Coba kalau lu pakai uang yang dingin, lu bisa lebih tenang. Kalaupun turun, lu bisa nunggu sampai market balik lagi naik. Contohnya gini, lu punya duit 10 juta, karena lu pengen cepet kaya, lu masukin 10 juta itu, atau lu all in 10 juta itu ke satu aset yang high risk. Begitu aset itu unlock, mental lu langsung kena, lu nggak punya cadangan. Beda sama orang yang paham manajemen risiko. Dia punya uang 100 juta, dia cuma masukin 10 juta ke aset berisiko. Kalau yang 10 juta itu hilang, dia masih punya 90 juta. Dia gak bakalan stres, dia gak bakal ambil keputusan emosional. Kekayaan itu dibangun dengan cara bertahan di pasar dalam waktu yang lama, bukan dengan cara taruhan all in terus berharap menang jackpot. Kan gitu logikanya. Nah, jadi dari yang gua sebutin tadi, kesimpulannya apa? Kenapa lu rugi investasi? Karena lu serakah, lu nggak mau belajar, dan lu nggak punya rencana. Investasi itu bukan tempat sulap duit 1000 jadi 1 miliar dalam semalam. Itu tempat buat lu ngembangin nilai aset lu secara konsisten berdasarkan data dan logika.
Kalau lo mau mulai beneran, berhenti cari shortcut. Yang pertama, belajar dulu. Pahami apa itu aset, gimana cara kerjanya. Kuasai emosi, jangan biarkan FOMO atau rasa takut nentuin langkah lo. Yang ketiga, yang terakhir, pakai uang dingin. Jangan pernah investasi pakai uang yang lo butuhin buat bertahan hidup besok pagi. Dunia investasi itu kejam buat lo yang malas, ya, tapi sangat menguntungkan buat lo yang mau sabar dan pakai otak. Jadi lo mau pilih yang mana? Korban atau pemenang? Jangan sampai duit yang lu cari susah payah lewat kerja keras hilang cuma dalam hitungan menit gara-gara kecerobohan lu sendiri. Gua tunggu lu di puncak sebagai investor yang benar, bukan sebagai penjudi.